Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Di bawah pengaturan yang ketat ini, Shen Lang sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Bilah berburu merasa bahwa anak ini tidak dapat melarikan diri. Jadi dia hanya meminta Aaron untuk mengeksplorasi kekuatan anak ini terlebih dahulu. Melihat Shen Lang tidak mengatakan sepatah kata pun, Aaron berpikir bahwa Shen Lang takut, dan menunjukkan senyum liar, tidak apa-apa untuk tidak menggerakkan tangan dan kakimu. Dengan patuh berlutut di depan Lao Su, aku masih bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Shen Lang terlalu malas untuk memperhatikan Aaron, dan berjalan menuju kamar di sisi suite. Melihat Shen Lang tidak menatap langsung ke arahnya, Aaron langsung marah, meraih pisau tajam di sofa, dan menghalangi jalan Shen Lang. Apakah kamu tidak mendengar Lao Su berbicara denganmu? Aaron menggeram kesal, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Di mata orang lain, seseorang dengan kekuatan seperti Shen Lang mungkin hebat, tetapi di mata Aaron, Shen Lang tidak berbeda dengan kecoa di tanah. Pergi, Shen Lang mengangkat kepalanya untuk melihat Aaron di depannya dan berteriak dengan keras. Kamu ingin mati? Aaron sangat marah dengan penghinaan Shen Lang, dan tiba-tiba mengayunkan pisau, menebas dahi Shen Lang seperti kilat. Kecepatan pisaunya cukup cepat, yang menunjukkan bahwa orang ini tidak biasa. Meskipun Shen Lang untuk sementara dapat menggunakan darah kodok api untuk memperoleh ki sejatinya, sebagian besar ki sejatinya masih bersifat kekerasan. Ki sejati yang kejam ini tidak dapat digunakan secara langsung. Jika tidak, ia dapat merusak meridian jantung dan paru-paru secara serius. Dengan kata lain, Shen Lang hanya memiliki sedikit truk ki yang bisa dia gunakan sekarang, dan dia bahkan tidak bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Namun, menangani krisis langsung seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika pisau mengenai, Shen Lang menghindar ke samping, menghindari pukulan. Pada saat yang sama, Shen Lang membalik telapak tangan kanannya, dan pisau terbang daun willow muncul di antara kedua jarinya. Dengan suara "ah", pisau terbang itu melesat keluar, dan cahaya dingin menembus udara. Pisau terbang itu mengenai dahi Yan Kui tanpa bias di belakangnya. Yan Kui bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika pisau terbang itu menembus dahinya, dan darah mengalir deras dan jatuh ke genangan darah. Meskipun Shen Lang marah, alasannya masih ada. Di sini, Hunting Blade dan Aaron adalah yang terkuat. Dengan kondisi Shen Lang saat ini, sangat sulit untuk menghadapi banyak musuh sekaligus. Oleh karena itu, strategi Shen Lang adalah pertama-tama menyelesaikan semua ikan sampah lainnya, dan akhirnya berurusan dengan dua Master Bintang 5 dari Hunting Blade dan Aaron. Sebelum itu, dia harus mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatannya. Yan Kui di belakangnya adalah target pertama, dan Shen Lang mengejutkannya. Baik itu Bilah berburu atau Harun, mereka bukanlah pembunuh biasa, melainkan seniman bela diri yang mengolah seni bela diri, juga dikenal sebagai praktisi seni bela diri. Namun, master jenis ini jarang muncul di kota metropolitan, dan umumnya digunakan oleh pasukan besar atau Departemen Keamanan Nasional. Melihat orang-orangnya sendiri terbunuh dalam sekejap, Aaron sangat marah, dan dia menebas Shen Lang di tengah dengan pisau. Shen Lang melompat dan menghindari pukulan. Pisau berburu yang duduk di kursi juga menyala. Seluruh orang melompat dari kursi, mengangkat telapak tangan di udara, dan menamparnya ke dada Shen Lang. Telapak tangan Bilah berburu tidak sesederhana tamparan biasa. Ada ki sengit di permukaan tangan kanan. Ini adalah teknik telapak tangan yang mengandalkan kekuatan internal. Jika mengenai orang biasa, hati akan hancur menjadi terak. Saking Mountain Palm adalah lawan yang kuat dari ribuan mil,
Ini adalah teknik telapak tangan Neijia yang relatif tidak ortodoks. Mata Shen Lang menyusut, tetapi dia mengenali teknik telapak tangan yang sulit diatur ini, dan memanfaatkan situasi untuk menyerang telapak tangan. Ini sudah merupakan pertarungan seni bela diri murni. Kedua telapak tangan bertabrakan, menyebabkan embusan angin. Wajah pemburu berubah. Hanya untuk merasakan kekuatan besar menghantam telapak tangannya. Telapak tangannya seperti dihancurkan oleh palu berat yang tak terhitung jumlahnya, dan kidi tangan kanannya terguncang secara paksa. Telapak tangan yang membelah batu, mata Hunting Blade menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah anak ini berspesialisasi dalam pelatihan horizontal? Pemecah batu dan pemecah batu giok. Telapak tangan pemecah batu dan cakar pemecah batu giok semuanya luar biasa dalam latihan kungfu horizontal. Kekuatan internal yang baru saja dibangkitkan oleh pisau berburu dihancurkan oleh kekuatan besar dari telapak tangan Shen Lang yang membelah batu, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa efek apapun. Anak ini dapat menggunakan seni bela diri luar membelah telapak batu untuk diikat dengan telapak tangannya, telapak Zenshan. Kedua telapak tangan membuat dasi, dan baik Shen Lang maupun Hunting Blade menerima kekuatan anti guncangan, dan masing-masing jatuh ke belakang ke arah yang berlawanan. Alis Shen Lang sedikit berkerut. Bila berburu mungkin adalah kultivator bela diri di masa-masa awal, dengan kekuatan Master Bintang 5, itu sedikit rumit. Keganasan Aaron terungkap, dan dia mengepalkan pisau tajam panjang di kedua tangannya, bersandar di depannya, dan menebas dengan keras ke arah Shen Lang, yang jatuh. Pisau tajam menembus udara, membuat suara tajam, dan akan mengenai Shen Lang. Shen Lang mendengus dingin, dan dengan cepat menyatukan kedua kakinya di antara lampu listrik dan batu api. Hanya suara ding yang terdengar, dan kaki Shen Lang mencubit pisau tajam di tangan Aaron dengan presisi dan akurasi. Aaron menggertakkan giginya dan mencoba mencabut pisau tajam di antara kaki Shen Lang. Dia merasa bahwa kekuatan yang diberikan oleh kaki Shen Lang begitu besar, sehingga pisaunya tidak bisa dicabut untuk sementara waktu. Pada saat ini, tubuh Shen Lang tiba-tiba berputar di udara, dan kekuatan besar memantul dari tangan Aaron. Shen Lang memanfaatkan situasi ini dan menendang pisau tajam yang dicabut Aaron. Dengan suara ding, pisau tajam itu bersiul dan terbang keluar dan jatuh jauh ke dalam meja kopi cendana di satu sisi. Aaron sedang terburu-buru, dan sebelum dia sempat mengambil sikap, Shen Lang menendangnya lagi. Kaki kanan Shen Lang memicu ledakan udara kecil, membenarkan kekuatan besar kaki ini. Mata Aaron terbuka lebar, kaki Shen Lang terlalu cepat, dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia harus memblokir dengan tangan di depan dadanya. Dengan suara teredam, Shen Lang memukul lengan Aaron dengan satu kaki. Aaron mundur 7 atau 8 langkah untuk menstabilkan tubuhnya, hanya untuk merasakan lengannya mati rasa untuk beberapa saat. Mengambil beberapa napas, dahi Aaron berkeringat, dan dia tidak lagi berani membenci Shen Lang. Kekuatan anak ini jauh di luar imajinasinya, dan kekuatannya agak menakutkan. Shen Lang mendarat dengan mantap, melangkah maju, seluruh orang berubah menjadi bayangan, dengan cepat mendekat, dan menghancurkan cakar giok langsung ke tenggorokan Aaron. Aaron terangsang berdarah, dan dia juga berubah menjadi cakar dengan satu tangan, meraih tenggorokan Shen Lang. Seni cakar harimau, kekuatan satu cakar dapat mematahkan tulang dan mematahkan menstruasi, dan menangkap pisau berburu tidak sulit, kekuatannya dapat diterima, tetapi kekurangannya juga sangat jelas. Tidak dapat bertahan dengan baik. Kedua cakar bertabrakan, dan itu adalah duel 1 lawan 1. Shen Lang sedikit lebih baik, dan 5 jari Aaron terguncang dan kehilangan kesadaran.
Setelah cakar harimau digunakan, seluruh tubuh Aaron penuh dengan cacat, dan Shen Lang dengan cepat menembakkan telapak tangan yang membelah batu ke arah dada Long. Bilah berburu dengan cepat bergegas ke depan untuk membela Aaron, dan kaki kanannya seperti cambuk kulit, menyapu ke arah dahi Shen Lang, bercampur dengan angin kencang. Kaki cambuk di 12 rotan sangat cepat dan kuat. Tendangan ini bahkan dapat mematahkan pohon yang dikelilingi oleh setengah lengan. Shen Lang tidak menghindar. Dia mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, dan memblokir kaki cambuk dari pisau berburu dengan balok keras. Aaron di samping meraung dan bergegas dengan cepat. Keduanya bergabung dan bertarung dengan Shen Lang. Shen Lang terus melemparkan telapak tangan yang membelah batu, dan baik pedang berburu maupun Aaron, yang ditekan oleh serangan sengit Xingyun Liu Sui, kehabisan napas. Satu musuh dua, jangan ketinggalan. Setelah beberapa saat, Hunter menyadari bahwa akan sulit baginya dan Aaron untuk mengalahkan anak ini, jadi dia tidak berani terlalu peduli, dan berteriak keras, "Bunuh!" Dengan perintah, pintu kamar tidur di kedua sisi suite dibuka dengan cepat, dan selusin pria bersenjatakan senapan otomatis yang telah disergap tadi pagi bergegas keluar. Wajah Shen Lang muram, dan dia sudah lama tahu bahwa ada seorang pria bersenjata yang bersembunyi di pintu. Lebih dari selusin pria bersenjata menyapu Shen Lang untuk sementara waktu, api menyembur keluar, dan tembakan frekuensi tinggi bergema di seluruh aula. Shen Lang berlari cepat di sepanjang dinding, menghindari peluru. Seluruh orang itu seperti tokek yang berenang di dinding, dan kecepatannya mempesona. Sekelompok pria bersenjata tersentak, apakah ini masih manusia? Selain ngeri, para penembak tidak berani mengabaikan. Mereka mengambil AK-47 dan senapan otomatis lainnya di tangan mereka, dan dengan liar menyapu bayangan hantu di aula. Semua dinding tersapu kesaringan, menyebabkan semburan debu putih, tetapi Shen Lang masih aman dan sehat. Matanya terkunci pada selusin pria bersenjata satu persatu. Shen Lang mendengus rendah, melambaikan jaketnya, dan pisau terbang daun willow tiba-tiba diluncurkan, membuat suara "a" menembus udara. Senjata tersembunyi, hati-hati, teriak Hunting Blade. Wajah Aaron sedikit berubah, dan dia segera mengambil pisau tajam di tanah untuk memblokir banyak pisau terbang yang menyerang dari udara. Ding! Suara benturan logam menimbulkan percikan api. Aaron menahan pisau terbang itu dengan seluruh kekuatannya, tampak panik. Faktanya, Shen Lang hanya mengandalkan mengunci kilauan, hanya melempar pisau terbang dengan cara biasa. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa menggunakan trik senjata tersembunyi yang terkenal sama sekali. Jika tidak, jika Anda mengganti diri Anda dengan diri sebelumnya, Anda dapat mengambil nyawa Aaron dan Hunting Blade hanya dengan satu trik senjata tersembunyi. Rao sangat cukup bagi orang-orang ini untuk minum sepanci. Pisau berburu melompat-lompat, mencoba menghindari pisau terbang. Tapi orang-orang bersenjata itu tidak seberuntung itu. Jeritan mengikuti, dan dalam beberapa napas, sekelompok pria bersenjata runtuh lebih dari setengah, tenggorokan mereka ditusuk oleh pisau terbang, darah berceceran, dan mereka mati dalam beberapa detik jatuh ke tanah. Dalam sekejap, suara tembakan berhenti tiba-tiba, dan tubuh orang-orang bersenjata itu jatuh ke tanah. Pintu tiba-tiba terbuka pada saat ini, dan sekelompok pria bersenjata lainnya bergegas masuk. Tapi kali ini, sebelum orang-orang itu bisa menembak, Shen Lang menjentikkan lengan bajunya dan merentangkan jarinya ke depan. Susu, pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan jari-jari Shen Lang, menusuk tenggorokan para penembak. Sekelompok besar pria bersenjata lainnya jatuh ke dalam genangan darah, dan baik Hunter maupun Aaron terkesiap, hanya butuh 1 menit.
semua pria bersenjata itu mati. Sampai sekarang, saya harus mengakui bahwa mereka benar-benar meremehkan kekuatan anak ini. Luo Yan telah mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan grup Haizeng. Dia tidak berharap itu menjadi begitu besar. Tetapi Luo Yan merasa bahwa dengan pisau berburu dan Aron di sisi Luo Tianyao, anak laki-laki bermarga Sen seharusnya tidak menjadi ancaman Tian Yao. Tetapi untuk berjaga-jaga, Luo Yan secara pribadi mengirim detasemen polisi bersenjata ke tempat kejadian segera, sehingga pemimpin detasemen harus melindungi keselamatan Luo Tianyao. Di bawah gedung grup Haizeng, mobil polisi diparkir satu demi satu di kedua sisi jalan. Begitu pintu mobil polisi di barisan depan terbuka, Bai Qingyu berlari keluar dari mobil polisi dengan tatapan yang sangat tergesa-gesa. Dia juga baru saja mendapat kabar bahwa ada insiden pembunuhan yang sangat buruk di pihak grup Haizeng. Meskipun Sen Lang meminta Bai Qingyu untuk tinggal di rumah sakit untuk melindungi keselamatan Su Ruxue, tidak mungkin Bai Qingyu tidak datang ketika insiden sebesar itu terjadi. Apalagi gangster ini 100% Sen Lang, wajah Bai Qingyu jelek. Meskipun dia menduga bahwa Sen Lang akan kembali untuk membalas dendam pada Luo Tianyao, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Sen Lang akan membuat tindakan yang mengejutkan, dan akan membunuh orang biasa dan membawa bencana bagi Ciyu. Bai Qingyu segera bergegas ke tempat kejadian dengan gelombang penjaga untuk mengarahkan pekerjaan. Segera, lapisan-lapisan penjagaan ditarik. Para penjaga dengan cepat dipersenjatai dengan perisai hitam di satu tangan dan senjata di tangan lainnya, dan seluruh tim bersiaga. Bai Qingyu mendengarkan laporan Xiao Liu, kapten tim penjaga, wajahnya yang cantik menjadi pucat. Diperkirakan secara kasar ada 30 atau 40 penjaga keamanan yang tewas. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sen Lang, dasar setan, Anda bau. Bai Qingyu mengertakkan gigi peraknya, mengepalkan tinjunya, kukunya menancap ke dalam dagingnya, dan dia benar-benar ingin mengong. Meskipun Sen Lang telah membunuh orang sebelumnya, tetapi dia membunuh orang jahat. Kali ini berbeda, Bau ini membunuh orang biasa. Kapten, ada banyak orang mati di dalam. Dan diperkirakan ada lebih dari satu gangster. Detasemen polisi bersenjata akan segera tiba di tempat kejadian. Haruskah kita menunggu mereka bertindak bersama lagi? Xiao Liu meminta instruksi. Lagi pula, begitu banyak orang meninggal di tempat kejadian. Dapatkah Anda bayangkan betapa menakutkannya gangster ini? Jumlah penjaga hanya sekitar 30 orang, yang jauh dari cukup. Katakan pada penjaga untuk tidak bergerak. Aku secara pribadi akan memasuki gedung untuk menanyakan situasinya. Dan tidak ada dari kalian yang boleh mengikutiku. Bai Qingyu berkata dengan wajah dingin. Wajah Xiao Liu sangat berubah. Dan dia buru-buru berteriak. Kapten, apakah kamu gila? Ini terlalu berbahaya. Biarkan para penjaga pergi. Selain itu, akan ada orang-orang dari detasemen polisi bersenjata segera. Bai Qingyu Jiao berteriak, ini pesanan saya. Tidak ada dari Anda yang diizinkan masuk. Tunggu kabar saya. Setelah berbicara, Bai Qingyu mengabaikan halangan polisi dan memasuki gedung blokade grup Hisun sendirian. Video pengawasan dari tempat kejadian belum dirilis, dan belum ada yang tahu siapa pelakunya. Tetapi Bai Qingyu tahu bahwa satu-satunya pria yang bisa begitu kuat adalah pria itu. Aula di lantai pertama penuh dengan mayat, bau darah bertiup di wajahnya, mata Bai Qingyu menjadi hitam, dan kepalanya tiba-tiba berbalik. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa Sen Lang telah membunuh begitu banyak orang. Wajah cantik Bai Qingyu pucat. Dan dia tidak bisa menahan rasa sakit ketika dia melihat pemandangan yang begitu tragis. Sangat sulit bagi Bai Qingyu untuk mengasosiasikan Sen Lang, yang biasanya memiliki senyum hippie, dengan pembunuh semacam ini.
Mungkinkah Sen Lang untuk Suruk Sui? Karena kecelakaan Suruk Sui, apakah kemarahan pria ini membengkak sedemikian rupa? Pria ini benar-benar gila. Hanya dalam sekejap, kesan Sen Lang di hati Bai Qingyu telah turun ke titik beku, dan dia bahkan menganggapnya sebagai musuh. Bai Qingyu tanpa sadar mengepalkan pistol di tangannya. Jika dia bertemu Sen Lang, dia akan memiliki keinginan untuk menembak pria ini. Membunuh begitu banyak orang adalah dosa yang tidak dapat diperbaiki menurutnya. Bai Qingyu menggertakkan giginya dan dengan cepat pindah ke pintu masuk lift. Saat ini, lobi suite penthouse Hisun Group, seluruh aula suite dipenuhi dengan lapisan debu putih, dan tubuh orang-orang bersenjata itu tergeletak di tanah. Setelah menyelesaikan semua pria bersenjata, Sen Lang mengunci matanya pada pisau berburu dan Aron, dan berkata dengan wajah muram, "Apa, itu saja? Bisakah kamu masih memanggil orang?" Wajah Hunter agak jelek, dan dia harus naik sekarang. Dia mengedipkan mata pada Aron, "Pergi." Begitu kata-kata itu jatuh, pisau berburu dan Aron bergegas menuju Sen Lang. Keduanya memukul telapak tangan kanan mereka pada saat yang sama, dan menamparkan mereka dengan keras di dada Sen Lang. Tidak seperti orang biasa, pertempuran antara praktisi seni bela diri berfokus pada bagaimana menggunakan kekuatan internal dan bagaimana terampil menggunakan kekuatan internal untuk menimbulkan kerusakan berat pada meridian tubuh masing-masing. Dibandingkan dengan tinju lurus ke depan, penanaman telapak tangan internal dan eksternal dapat menghasilkan kekuatan terbesar dari kekuatan internal. Saat menghadapi musuh, teknik telapak tangan tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik, dan efeknya jauh lebih besar daripada tinju dan kaki, yang juga merupakan kursus wajib bagi sebagian besar seni bela diri. Sen Lang terlalu malas untuk menghindar. Bagaimanapun, dia sudah berurusan dengan penembak yang tidak sedap dipandang, jadi dia tidak perlu dibatasi seperti sebelumnya. Melihat telapak tangan yang masuk, mata Sen Lang menyipit, dia menarik napas Ki sejati, dan mengulurkan telapak tangannya dalam satu gaya, dan masing-masing menamparkan telapak tangan kanan pisau berburu dan Aron. Dengan suara boom, dua kekuatan internal bertabrakan, dan lengan Sen Lang dan lengan pedang berburu Aron terbuka pada saat yang bersamaan. Kedua belah pihak seimbang, tetapi Sen Lang adalah satu musuh dua. Sen Lang mundur beberapa langkah, telapak tangannya mati rasa untuk beberapa saat, dan dua kekuatan dari lengannya mengguncang tulang seluruh tubuh, dan beberapa ki dan darah melonjak, tetapi dia tidak terluka. Sial! Sangat lemah dan lemah. Jika guru melihatnya, dia tidak bisa meludahi Xing Si dan memarahinya sampai mati. Sen Lang diam-diam menghancurkan mulutnya, dan perasaan bahwa kekuatannya tidak dapat digunakan benar-benar membuatnya merasa sangat sedih. Hunting Blade dan Aron sedang tidak enak badan. Setelah menghadapi Sen Lang, dia merasakan kekuatan yang sangat mendominasi dari telapak tangannya menyapu seluruh tubuhnya, dan darah serta dagingnya terasa gemetar. Jejak darah tumpah dari sudut mulut mereka, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Bukankah anak ini hanya bisa menggunakan seni bela diri luar? Bagaimana dia bisa tiba-tiba bisa melakukan teknik telapak tangan Neijia yang begitu mendominasi? Bilah berburu penuh kabut, dan Sen Lang masih bisa melukai mereka dengan satu dan dua musuh. Cukup untuk melihat bahwa kekuatan internal anak ini lebih kuat daripada gabungan keduanya. Sama seperti bilah berburu dan Aron panik, Sen Lang bergoyang ke belakang, dan seteguk besar darah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Ups! Telapak tangan yang menembus awan itu barusan membuat ki yang menyebalkan di tubuh mulai menjadi tidak teratur lagi. Jantung Sen Lang tiba-tiba tenggelam. Anda tidak dapat menunda, Anda harus bertarung dengan cepat sebelum Anda dapat bertahan hidup. Melihat Sen Lang muntah darah, Hunting Blade dan Aron sangat gembira.
berpikir bahwa Shen Lang terluka secara internal oleh serangan telapak tangan mereka barusan. Anak ini tidak ada yang istimewa. Aaron menyeringai dan berkata, anak ini terluka parah. Ini hanya akhir dari tembakan. Ayo cepat. Bilah berburu mencibir dan menyerang Shen Lang terlebih dahulu, dan menyapu ke arah kepala Shen Lang seperti cambuk. Mata Shen Lang menyipit, dan dia meraih kaki kanan pisau berburu seperti kilat. Bilah berburu terkejut, merasa bahwa kaki kanannya dijepit oleh penjepit besi dan tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Dalam hati saya bertanya-tanya apakah Shen Lang meludahkan darah dan terluka, bagaimana dia masih bisa mengambil kaki Tan dari pukulan penuhnya. Shen Lang menarik dan mencubit, dan langsung menghancurkan tulang kaki pisau berburu menjadi berkeping-keping. Ada suara klik yang tajam, dan rasa sakit yang hebat membuat wajah Hunter berubah. Shen Lang melemparkannya dengan santai, dan pisau berburu terlempar keluar, menghantam dinding dengan keras, membuat suara teredam yang berat.